sehingga kita akan menjalankannya dengan senang gitu. Seluruh potensi akan fokus ke sana. Dan seluruh kompetensi gitu ya, kompetensi itu kelebihan yang kita punya itu akan terfokus dan optimal di sana gitu. Sehingga teman-teman perlu nih punya tiga hal poin ini. Memahami diri gitu ya. Geser mindset dari aku harus hebat ke aku mau belajar. Kemudian menyusun arah gitu. Ini adalah bagian dari membentuk arah dari hidup. Jadi kita membentuk makna baru dari pengalaman pribadi kita. Oke, boleh next, Mas? Mbak. Oke, boleh next. Izin Kak untuk PPT-nya udah sampai di sini aja slide-nya. Ah, udah selesai ya. Ya, Ini nggak kerasa. Oke, teman-teman, ternyata sudah di akhir ini ya, dia berani mengubah diri, membentuk arah hidup gitu. Paling segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, kita jadi tahu juga ya potensi diri kita harus kemana, dan kita jadi tahu mimpi kita ya, pencapaiannya seperti apa, sehingga usaha kita bisa dimaksimalkan. Gitu. Terima kasih. Balikan ke moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Kak Anissa atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali ya pastinya. Sebelum lanjut, yuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu dan ditunjukkan wajah-wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke, teman-teman, sesi pertama yaitu penyampaian materi telah selesai. Kemudian yaitu dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dengan para peserta yang akan dipandu oleh rekan moderator saya, Kak Nasrullah. Kepada Kak Rullah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, keren. Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, bahwa pemuda pelopor adalah pemuda yang memiliki aksi tentang memberikan contoh dan perlakuan yang baik dalam segala aspek. Karakteristik pemuda pelopor yakni inovatif, semangat, mampu beradaptasi, berjiwa wirausaha. Merancang mimpi, mimpi adalah landasan awal untuk menentukan seperti apa kita merancang mimpi, membuat kita memiliki tujuan hidup dan memaksa kita berpikir lebih keras dari cara mewujudkan mimpi kita. Pelopor adalah seorang pemimpin yang memiliki 4 prinsip, yakni pikiran, ucapan, lakukan, dan konsisten. Ya, kesimpulan dari materi kedua, transform inside. Sebutkan 3 kelebihan yang menjadi versi terbaik kalian, seperti ambisius, sabar, cermat. Mengapa perubahan dimulai dari diri? Kepercayaan diri, ketekunan, disiplin. Ketika mempunyai mimpi, jangan takut untuk mencapai goals yang tinggi. Hambatan psikologis, ada rasa ragu, sensitif terhadap kritik, penundaan, perfeksionis ekstrim. Berani mengubah diri untuk membentuk arah hidup. Memahami diri, geser mindset, aku harus hebat, ke aku mau belajar, dan menyusun arah. Ya, baiklah, berikutnya pada sesi kali ini, saya akan membuka kesempatan kepada para audiens yang ingin bertanya. Untuk bagian pertama, kesempatan akan diberikan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Jika waktunya masih cukup, akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Kepada 3 orang yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mode raise hand terlebih dahulu, serta menyebutkan nama, asal daerah. Apabila tidak dapat mengaktifkan mic, dapat bertanya melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, asal daerah, dan pertanyaan yang diajukan untuk narasumber pertama atau kedua.
Silakan bagi para audiens, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, izin bertanya ya, saya. Boleh ya saya bertanya? Boleh. Saya mau bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Kak Anissa. Ya. Gini ya Kak, kan tadi bilang ada orang yang perfeksionis ekstrim gitu ya. Nah, sebenarnya ada di lingkungan saya orang yang seperti itu, dan kakak yang sebagai berpengalaman banget ya menghadapi berbagai macam orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, mungkin punya solusi gitu untuk menyadarkan orang yang punya kepribadian seperti itu. Eh, ya begitu mungkin pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab aja ya, Mbak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang lumayan cukup sulit ya, Mbak ya. Artinya kita akan berinteraksi dari segi perfeksionis dari data mungkin ya, dari sikap mungkin dengan orang itu. Ini akan lumayan berat gitu. Artinya mungkin secara lingkungannya kita akan lebih banyak dikritik biasanya kayak gitu ya dengan orang perfeksionis. Nah, bagaimana caranya nih biar dalam satu tim kita, dalam satu pertemanan kita nih tetap solid gitu ya dengan tetap adanya orang perfeksionis. Mungkin sisi positifnya orang ini justru yang akan mengingatkan kita lebih banyak gitu ya. Kadang kita suka lupaan gitu ya, banyak yang dipikir misalnya belum ini belum itu, coba ini deh yang bagian ini belum, bagian itu belum. Karena memang orang perfeksionis ini dia akan melihat hal detail kecil yang mungkin tidak kita lihat gitu. Jadi memang kita tetap membutuhkan orang perfeksionis nih dalam hidup kita. Nah, tapi mungkin di situasi yang pas gitu ya. Misalnya ketika kita ngobrol, kita tetap bisa ngasih feedback, kita bisa tetap ngasih apa ya? Ya, masukan gitu ya yang baik untuk orang perfeksionis ini, tapi dengan data gitu. Karena orang ini akan lebih fokus, akan lebih perhatian ke kita kalau misalnya kita ngasih data. Misalnya namanya Cece gitu ya. Cece kemarin teh waktu pas kita event gitu ya, kayaknya eh, kamu kayaknya lebih ini deh, lebih banyak ngasih kita brief yang terlalu berlebihan misalnya gitu. Nah, kita kasih datanya nih. Waktu pas dia bilang misalnya Bayu ya, nih coba deh lihat nih kamu nih, ngasih briefnya tuh sampai 10, sedangkan waktu kita waktu itu udah mepet banget gitu. Jadi, kita bisa tetap memberikan feedback, artinya dia akan menerima dengan seneng gitu ya, tapi dengan data gitu. Karena kita dalam karakter kita itu ada yang seneng dikasih feedback itu dengan data gitu ya. Bisa data berupa data visual misalnya gambar atau misalnya berupa data nominal angka misalnya gitu. Atau ada juga dengan rasa gitu. Secara orang-orang tipe tertentu yang memang ekspresif gitu ya. Itu kalau misalnya yang begitu kita ngasih informasinya bisa secara langsung dengan kata emosi. Kata emosi itu misalnya gini, Andi, kayaknya kemarin kamu kelihatannya lemes banget, kenapa sih? Nah, gitu. Jadi ada kata-kata emosi gitu ya. Sedih, takut. Nah, itu kata-kata emosi. Tapi dengan orang-orang perfeksionis, biasanya dia termasuk ke golongan kategori orang logika. Sehingga dia butuh adanya data
untuk bisa memberikan feedback. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan bisa kejawab ya. Ya, makasih ya Kak Anissa. Sama-sama. Baik, untuk penanya kedua ini dari Kak Rosi dari Lampung ingin bertanya kepada narasumber kedua, yakni Kak Anis, bagaimana jika dalam hal kita menggapai mimpi, kita hambatannya ada di lingkungan yang tidak mendukung, suka menghina, melontarkan kata-kata toksik, apakah kita harus menjauh atau bagaimana agar mimpi kita bisa terwujud tanpa beban lingkungan yang toksik, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya. Artinya sebetulnya kita juga butuh support system gitu ya. Support system untuk bisa menjadi mencapai apa yang kita mau gitu. Nah, tapi untuk saat ini memang yang lebih banyak bergerak itu adalah diri kita. Jadi kebayang nih Mbak, misalnya Mbak udah sepositif mungkin gitu ya, saya udah kenal diri aku banget gitu, tapi ternyata orang tua suka nyinyir atau misalnya anggota keluarga lain suka, emang kamu bisa misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak ada mental block. Nah, sebetulnya itu adalah sesuatu self control yang bisa kita pilah gitu ya. Jadi masing-masing teman-teman ini punya yang namanya self control. Self control ini ada yang bisa kita rubah, ada juga yang tidak bisa kita rubah. Nah, yang tidak bisa kita rubah adalah pemikiran orang, sikap orang, omongan orang yang nyinyir gitu ya. Lingkungan yang toksik itu tidak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita rubah dan kita kendalikan atau yang bisa kita bikin makna baru adalah diri kita sendiri. Jadi yang pertama saran saya adalah ketika misalnya keluarga tidak mendukung, Mbak bikin support system yang lain. Misalnya teman-teman yang dekat selama ini yang paham banget sama Mbak gitu ya. Dan selain itu Mbak juga harus sudah mengenal diri sendiri. Artinya sudah paham tentang kekuatan diri saya, kompetensi saya yang bisa saya kerjakan, kelemahan yang harus saya perbaiki. Sehingga itu bisa menjadi motivasi internal yang kuat banget yang bisa Mbak jalankan di hari-hari setiap harinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka gitu ya, misalnya menurunkan motivasi Mbak, itu tidak akan berpengaruh besar. Karena Mbaknya sudah punya support system yang kuat dari teman-teman, kepedulian mereka gitu ya. Terus yang selalu nyemangatin Mbak, dan Mbaknya juga sudah kenal dengan diri sendiri, sehingga motivasi kuat internal itu lebih, apa ya, lebih powerful gitu. Karena dari 3 presentasi tadi, salah satu yang paling besar adalah keyakinan diri. Gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Mbak terus semangat ya. Baik, kepada Kak Rosi, apakah jawaban dari Kak Anis sudah cukup jelas? Ya. Baik, ini ada penanya ketiga kita dari Kak Tri Dila Usma. Silakan, kami persilakan. Halo Kak, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Apakah suara saya sudah jelas Kak? Sudah Kak. Sudah Ya, jelas Mbak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Dila Usma, asal saya dari Aceh. Nah, webinar pada pagi hari ini tuh menurut saya sangatlah keren dan sangat luar biasa. Dua narasumber yang sangat hebat, menginspirasi, dan juga sangat memberikan kami motivasi untuk sebagai pemuda tuh untuk semakin semangat dan berkembang ke depan. Nah, Mbak Anis, di sini izinkan saya Mbak mau menanyakan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang dibahas. Yang pertama itu, menurut Mbak Anis, bagaimanakah peran strategi efektif yang dapat dilakukan oleh Gen Z atau generasi muda saat ini untuk dapat meningkatkan literasi atau awareness, kesadaran bagi pemuda-pemuda untuk membawa perubahan ini yang berada di daerah pelosok desa atau 3T, di mana mereka itu mungkin karena terhalang faktor pendidikan dan lain sebagainya, jadi mereka tuh masih mindset negatif juga, jadi mereka tuh masih cuek
dan seperti tidak mau untuk grow mindsetnya lagi di dalam menjadi seorang pemuda di pelopor saat ini. Kemudian yang kedua, menurut Mbak Anis, apa saja aspek-aspek baik dari internal dan eksternal yang harus dikuatkan dan juga dikembangkan bagi kita sebagai generasi muda sekarang supaya kita tuh bisa grow, berkembang itu semakin optimal ke depan tanpa memikirkan adanya omongan negatif dari orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Mbak Anis, eh, bagaimana caranya agar kita itu dapat mengukur nih Mbak seberapa efektif atau sudah seberapa besarkah kompetensi atau skill yang telah kita punya sebagai seorang pemuda untuk membawa perubahan di era saat ini serta kita itu dapat meningkatkan self love gitu atau mencintai diri sendiri di tengah era sekarang, di tengah juga banyak orang-orang lingkungan yang tidak mendukung atau toksik tadi Mbak. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila. Wah, bagus banget ya. Ini kayaknya Mbak Dila termasuk yang menginisiasi, mempelopori gitu ya, kayaknya begitu ya. Oke, Mbak, langsung saya jawab aja ya. Sebetulnya ini akarnya adalah diri kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya meningkatkan literasi tadi ya? Yang pertama adalah kita harus tahu needs kita dulu nih, harus tahu kebutuhan kita dulu nih, gitu. Kalau untuk saat ini kan lebih banyaknya tuh istilah itu helikopter view ya. Jadi orang tua itu akan lebih banyak protek gitu ya, akan lebih banyak menyediakan sesuatu, akan lebih banyak eh, apa ya menuruti keinginan sehingga mungkin dalam proses tumbuh kembangnya kita kadang itu suka ingin yang praktis gitu ya. Kalau ada yang praktis kenapa dibikin ribet misalnya gitu. Pengennya yang sederhana gitu. Nah, inilah yang mungkin yang membuat kita jadi tidak terlalu concern sama yang namanya proses. Pengennya cepat gitu. Nah, hubungannya dengan literasi ini di pelosok mungkin kita harus ada hal yang kita perjuangkan, ada hal yang harus kita sosialisasikan, yang harus ada kayak berupa campaign gitu ya, mengajak sehingga kita membawa perubahan terhadap semua aspek. Mungkin bisa jadi kayak gitu, atau setidaknya kita bisa mengajak teman-teman untuk menjadi agen perubahan gitu. Nah, yang pertama mungkin kalau era saat ini kan sebetulnya dengan adanya informasi yang cepat, terus kita bisa akses informasi dari manapun, mungkin ada positif dan negatifnya. Positifnya kita jadi tahu semua hal, tapi kita lupa untuk memilah. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu needs kita dulu, kita tanya dulu, gitu ya. Seperti tadi mungkin Mbak Melinda ngasih tahu kita 5 tahun ke depan mau jadi apa, gitu. Jadi kita bikin yang namanya apa ya? Kalau aku sebut itu kayak kayak membuat mimpi kali ya, jalur mimpi mungkin ya dari Mbak Melinda. Jadi kita yang pertama adalah kenali diri kita dulu. Kalau nama pasti udah tahu gitu ya. Keluarga juga udah pada tahu. Tapi kita tanya lebih dalam, kita mau jadi apa yang ingin kita capai gitu ya. Kompetensi yang kita punya apa, kemudian needs kita apa. Kalau misalnya needs-nya akan mirip gitu ya, misalnya nih saya ngeliat kok pemuda kok banyaknya cuma nongkrong-nongkrong. Kenapa sih kita nggak bikin sesuatu karya yang bisa membawa nama harum kota kita? Atau misalnya kita membuat satu komunitas yang bisa menjadi manfaat. Nah, itu nanti akan ketemu ketika kita saling interaksi komunikasi, sehingga bisa membentuk komunitas. Nah, perlu adanya ini Mbak, pergerakan ya. Artinya kita nggak bisa sendirian. Jadi kita kumpulin orang-orang, kita tanya nih, habis ini kita mau ngapain? Kebutuhan kita apa? Potensi kita apa? Sehingga kita bisa bisa punya satu misi untuk bisa menjadi penggerak gitu ya. Baru kita bikin programnya, Mbak. Gitu. Kalau misalnya karena kebutuhan keterbatasan apa ya? Keterbatasan akses gitu ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang bisa mensupport kita atau misalnya ada orang yang kita bisa, nah media ini nih kayak Entrepreneur Training Center ini adalah satu media nih Mbak, di mana kita bisa punya satu misi sebagai pelopor perubahan gitu ya. Misalnya Mbak punya inisiasi kita mau bikin satu campaign tentang eh,
pemuda pembawa perubahan dalam aksi apa misalnya. Ada yang bikin aksi sosial, ada yang bikin apa. Nah, itu yang akan menjadi satu link penghubung Mbak bisa eh, apa ya, menjadi agen perubahan gitu kali ya. Nah, terus tadi tuh pertanyaannya yang ketiga apa ya, Mas? Kalau misalnya internal dan eksternal ya, kalau nggak salah ya, Mas ya. Mas Nasrullah. Jadi, Ya, Mungkin boleh diulang yang ketiganya? jadi pertanyaan yang kedua tadi tentang aspek internal dan eksternal. Kemudian yang Mm-mm. pertanyaan ketiga itu bagaimanakah cara kita tuh dapat mengukur seberapa Oh, efektif dan ngukur. sejauh manakah potensi diri kita atau skill dan sekaligus Mhm, bisa self untuk mencintai diri sendiri sebagai mhm. seorang pemuda. Begitu, Oke, Mbak. oke. Nah, mm, timbulnya motivasi itu memang betul ada dua hal ya, dari internal dan eksternal. Internal itu adalah tadi ada tiga pilar ya. Yang pertama adalah kita ada yang namanya otonomi. Otonomi itu kita harus tahu dulu nih, kita harus mau dulu. Jadi ada keinginan dulu, ada awareness, ada kesadaran. Oke, aku mau berubah. Nah, dengan adanya sinyal mau berubah ini, kita akan next step ke proses belajar. Di proses belajar ini tentu nanti akan menjadi satu habit, akan menjadi satu kebiasaan, sehingga akan menjadi konsistensi sikap. Nah, inilah yang menjadi motivasi internal kita, gitu. Motivasi eksternal ketika misalnya kita nggak bisa dapet nih dari orang tua misalnya atau dari teman terdekat kita, kita bikin support system yang lain, misalnya dari teman gitu ya, dari satu komunitas, dari satu biasanya ya banyaknya komunitas ya, komunitas kan macamnya banyak ya, ada di bidang sosial, ada di bidang eh, pergerakan teknologi misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang akan menjadi satu support motivasi eksternal untuk kita tetap di track yang sama nih. Dan kita si energinya tetap positif, tetap naik terus gitu. Nah, kemudian hal apa yang bisa diukur gitu ya, Mbak ya? Nah, ini mungkin secara secara apa ya sadar kita nggak bisa lihat. Kita udah sampai di motivasi seberapa tinggi nih, atau misalnya kita kayaknya udah cukup sayang nih sama diri sendiri, atau misalnya hal apa lah yang membuat kita jadi tetap semangat misalnya gitu ya. Nah, kalau yang bisa dilihat adalah mungkin ada beberapa tes psikologi gitu yang sederhana ya, misalnya kayak tes personality gitu ya, ada tes DISC, ada tes hal-hal yang berkaitan dengan karakter sehingga kita jadi mengenal, sehingga kita jadi tahu dulu nih si karakter kita tuh gimana sih gitu. Dari sana kita jadi tahu, oh aku tuh gini ya. Nah, kemudian kita jadi tahu juga kelebihan kita tuh apa gitu. Karena biasanya yang menilai tentang diri kita, kelebihan atau kekurangan biasanya temen ya. Nah, itu yang jadi nggak kelihatan sama kita. Nah, ketika kita sudah tahu kelebihan kita, maka kita bisa optimalkan ke beberapa bidang yang akan kita jalankan. Gitu. Misalnya nih di tempat kuliah, kita tipe orangnya senang koordinasi, kita senang sosial gitu ya. Maka kita bisa bikin event-event baksos misalnya, atau misalnya event-event yang bisa membawa dampak positif, social impact gitu ya, kalau sekarang kita bilang. Nah, begitu Mbak. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Anis atas jawaban dari tiga pertanyaan saya. Sangatlah jelas, mudah dipahami, menginspirasi, dan tentunya semakin memotivasi bagi kami sebagai Gen Z atau anak muda sekarang untuk terus aware terhadap apa pemuda atau pelopor di perubahan di era sekarang, sekaligus kita dapat tetap self love atau cinta akan diri sendiri. Terima kasih Mbak Anis. Oke, sama-sama Mbak. baik. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri dan tiga penanya sekaligus. Ya, baik, karena durasi webinar kali ini sudah hampir selesai, maka sesi pertanyaan hanya cukup kami buka sesi satu saja. Terima kasih untuk pemaparan materi dan juga jawaban yang telah diberikan oleh narasumber. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan moderator saya, yaitu Kak Santi. Untuk Kak Santi, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Arula atas arahannya. Dan akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara.
Untuk sebelum itu, dipersilakan kedua narasumber untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu pada acara webinar kali ini. Dan untuk waktunya yaitu 1 menit. Boleh dari pemateri yang pertama terlebih dahulu untuk Kak Melinda dipersilahkan. Terima kasih. Teman saya sedikit saja ya. Dari tadi saya nyimak pemateri kedua maupun sesi tanya jawab, saya sangat merasa luar biasa. Sembari bisa belajar lagi karena kita yang masih muda ini harus akan belajar ya. Tapi yang saya bisa garis bawahi, maksudnya yang saya bisa sampaikan ke teman-teman, semua hal yang bisa kita lakukan untuk kita ke depannya itu berawal dari mimpi kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk merencanakan atau bermimpi dengan apa yang kita mau ke depannya. Karena dari situ nanti kalau kita banyak bermimpi, kita punya hal ataupun jangan sampai apa yang sudah kita susun di kepala ini cuma sebatas ada di kepala saja ya. Jadi buat teman-teman harus benar-benar dieksekusi, jangan sampai tidak. Jadi saya mengarahkan teman-teman untuk bisa bermimpi lebih banyak, berarti teman harus melakukan lebih banyak juga. Intinya begitu ya. Jadi kalau jatuh, kalau gagal harus terus maju, jangan nyerah, ambil jeda sebentar, mulai lagi, gagal di bidang ini, kita coba bidang lain sampai kita menemukan jati diri kita. Oke, jadi tanggung jawab hidup kita ya kita sendiri yang mau kita seperti apa ke depannya juga kita sendiri, kita nggak bersaing sama siapapun, kita harus bisa membentuk versi kita yang sangat baik dalam hidup kita yang cuma sekali ini ya. Jadi pastikan jangan sampai hidup kita jadi penyesalan kita, jadi sebisa mungkin bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing, oke? Jadi seperti tema, kita harus jadi pelopor, tidak boleh menjadi pengekor ya. Mungkin itu saja statement closing statement dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Melinda, luar biasa sekali ya. Kemudian untuk pemateri kedua dari Kak Anissa bisa memaparkan closing statement-nya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, closing statement saya adalah berani berubah itu artinya berani menyelami diri kita sendiri, gitu ya. Dan ketika kita mengenal diri, kita siap untuk mengubah dunia. Itu aja deh Mbak. Oke, terima kasih Kak Anissa, luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber kita, yaitu pertama dimulai dari Kak Melinda. Oke. Kepada Kak Melinda, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga bisa berguna bagi kita semua ya, Kak. Oke, untuk selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Kak Anissa. Oke, terima kasih Kak Anissa atas waktunya dan materi yang sangat luar biasa juga di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, terima kasih Mbak. Ya. Akhirnya selesai juga ya teman-teman acara webinar kali ini. Terima kasih saya apresiasikan untuk narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Saya juga berterima kasih kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak serta aktif bertanya dengan sangat antusias. Saya Santi Maharani dan rekan saya Kak Nasrullah selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik ya teman-teman, nah terima kasih banget ya kepada para moderator yang telah memimpin jalannya acara dengan sangat baik, jalannya pemaparan materi dengan sangat baik tentunya. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat hebat ya, yang tadi aku itu ngutip kata-kata dari Kak Melinda sama Kak Anissa ini nih. Dari Kak Melinda ada
Gini katanya, segala sesuatu yang kita perjuangkan jalannya pasti tidaklah mudah, maka terus semangat untuk terus mencapai tujuan kita. Benar kan Kak Melinda? Dan juga kata-kata dari Kak Anissa. Mimpi bukan hanya sebuah kata, tapi bisa jadi pemimpin kita untuk menuju kesuksesan. Dan tentunya dengan kita. Nah, semoga ilmu yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita semua ya teman-teman. Thank you very much to the source who have provided very useful knowledge for all of us, and hopefully in another time we can meet again. Yes. Oke, silakan Kak Andi. Oke, baik, selain dari narasumber yang sangat hebat tadi, Fauzia, ternyata peserta-peserta yang ikut webinar juga sangat antusias dengan berbagai pertanyaan yang sangat berbobot dan pastinya menarik. Lalu terkait apa kelebihan diri mereka, kekurangan mereka yang sangat ternyata mereka juga sudah mengetahui. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dan teman-teman yang walaupun sudah, tadi iya, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini dengan sangat semangat dan antusias dari awal sampai akhir acara hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan para narasumber baik Kak Melinda ataupun Kak Anissa tadi dapat terserap dengan baik oleh teman-teman semuanya. dan juga dicukupkan sekian ya materi yang telah kita diskusikan pada webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada sponsorship kita, yaitu ada Duta Media Digital Sablon, ada Duta Website Indonesia, ada Millennial Trainer ID, dan ada Simpul Sedekah, ada Servis Laptop Jogja, ada PT OTK Indonesia, ada Business Group, ada Duta Properti Nusantara, ada Kipoko, ada Grira, Aries Community, dan yang terakhir ada dari Setara Indonesia. Nah, juga Baik. terima kasih kami ucapkan kepada media partner kami, yaitu Rumah Peluang. Ada juga rumah webinar gratis, dan yang terakhir ada seminar gratis. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri acara seminar pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu ke sesi dokumentasi yang nantinya akan diberi aba-aba oleh Kak Fauzia. Mungkin dari teman-teman yang sekarang masih belum on cam, segera on cam dan bersiap untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk Kak Fauzia, silakan dipandu, Kak, sesi foto dan dokumentasinya. Oke, semuanya diharapkan on cam ya dan bersiap diri. Kita bakal dokumentasi nih buat kenang-kenangan webinar hari ini. Boleh ya teman-teman on cam semua dan bersiap, yang cantik-cantik dan yang ganteng-gantengnya. Oke, saya hitung ya mundur dari 3. Yuk siap-siap teman-teman. 3, 2, 1. Oke, baik Kak Andi sudah? Lanjut ke yang sheet kedua, Kak. Oh iya, oke. Syukur alhamdulillah ya langsung gitu ya. Buat Syukur yang alhamdulillah kita telah sampai. Oh sebentar. Ya, syukur alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, kepada para moderator, serta para peserta yang telah mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir dengan semangat tentunya ya teman-teman. Nah, dan kembali kami ingatkan bagi yang menginginkan sertifikat gratis, maka wajib mengisi link presensi di akhir webinar sesi 2 ya teman-teman, yang akan diselenggarakan setelah webinar ini berakhir. Dan juga teman-teman jangan lupa ya untuk follow akun IG Instagram ETC dan juga subscribe channel YouTube-nya ETC juga ya teman-teman. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami semua. Semoga semua teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dicukupkan sekian dari saya sebagai moderator. Tetap semangat ya teman-teman dan jangan pernah puas untuk terus mencari ilmu. Jaga kesehatan teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.